أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, jangan pernah lakukan sujud dengan cara yang seperti ini, karena tidak hanya tidak sah, sujud yang seperti ini telah mendapat ancaman yang berat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sujud seperti apa yang dimaksud? Mari simak penjelasannya dalam video kami berikut ini. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sujud adalah makom tertinggi seorang hamba di hadapan Tuhannya. Di waktu sujud ini, Allah akan mengangkat derajat hambanya setinggi-tingginya dan mengabulkan doa permintaannya. Kondisi paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika ia sujud. Maka perbanyaklah doa. Hadis riwayat Muslim. Perbanyaklah sujud, karena sesungguhnya tidaklah kamu bersujud sekali kepada Allah, kecuali Allah akan menaikkan derajatmu, serta menghapuskan dosa dan keburukanmu. Hadis riwayat Muslim. Akan tetapi, penting diingat, bersamaan dengan tingginya kedudukan sujud, bisa terjadi sujud yang dilakukan bukannya mendatangkan rahmat karunia Allah, tapi malah mengundang kemurkaan dan siksanya. Ini mungkin terjadi karena seseorang salah ketika melakukan sujud. Kesalahan yang dimaksud adalah seperti yang diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, beliau melarangku sujud dengan cepat seperti ayam yang mematuk. Hadis riwayat Imam Ahmad dan lainnya. Hadis ini menunjukkan larangan tergesa-gesa ketika melakukan sujud, sehingga digambarkan sujudnya seperti ayam yang mematuk makanan. Dahi dan hidungnya hanya mentutul atau menyentuh lantai sebentar saja. Setelah itu segera diangkat lagi. Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan sujud yang terburu-buru seperti burung gagak yang mematuk darah. Dari Abdurrahman bin Shibli radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang patukan burung gagak di dalam sholat. Hadis riwayat Abu Dawud. Sujud dengan cara yang seperti ini jelas dilarang dan tidak sah, karena tidak ada tumak ninahnya sama sekali, sehingga sholatnya pun ikut tidak sah. Dahulu di Masjid Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seorang lelaki yang sholat, lalu beliau menyuruhnya untuk mengulang sholatnya sampai 3 kali, karena sholatnya masih belum benar. Dan dalam sejumlah riwayat, kesalahan lelaki itu disebabkan karena ia meninggalkan tumak ninah di dalam sholatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk ke masjid. Lalu masuklah seorang lelaki dan langsung sholat, kemudian memberi salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjawab dan berkata padanya, kembalilah dan ulangi sholatmu, karena kamu belum sholat. Maka lelaki itu pun mengulangi sholatnya seperti yang dilakukannya pertama kali. Kemudian ia datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberi salam. Namun beliau kembali berkata, kembalilah dan ulangi sholatmu, karena kamu belum sholat.
Beliau memerintahkan orang ini sampai 3 kali. Akhirnya laki-laki tadi berkata, "Demi Zat yang telah mengutus engkau dengan benar, aku tidak bisa melakukan yang lebih baik dari itu. Maka ajarilah aku." Beliau lantas berkata, "Jika kamu berdiri untuk sholat, maka mulailah dengan takbir. Lalu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Kemudian rukuklah sampai benar-benar rukuk dengan tumak ninah. Lalu bangkitlah dari rukuk hingga kamu berdiri tegak. Lalu sujudlah sampai benar-benar tumak ninah. Kemudian angkatlah kepalamu untuk duduk hingga benar-benar duduk dengan tumak ninah. Lakukanlah dengan cara yang seperti itu dalam seluruh salatmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tak hanya itu, sujud yang semacam ini mendapat peringatan keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang disebutkan dalam hadis dari Abu Abdillah Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seorang lelaki yang tidak menyempurnakan rukuknya dan mematuk di dalam sujudnya ketika sholat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika orang ini mati dalam keadaannya ini, maka ia mati tidak atas agama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Hadis riwayat Tabrani. Pada riwayat lainnya dari Abu Abdillah Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, "Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat bersama para sahabat, beliau duduk di tengah kelompok para sahabat. Kemudian datang seorang lelaki, lalu mengerjakan sholat. Kemudian ia rukuk dan sujud dengan sangat cepat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Tahukah kalian bagaimanakah orang ini? Barang siapa mati dengan sholat seperti ini, maka ia mati atas selain agama Muhammad. Ia mematuk sholatnya seperti burung gagak yang mematuk darah." Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Diriwayatkan dari sahabat Bilal radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika ia pernah melihat seorang lelaki yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Maka Bilal berkata, "Barang siapa mati dengan sholat seperti ini, maka ia mati atas selain agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Ini adalah ancaman yang sangat keras, di mana orang yang melakukan perbuatan tersebut dikhawatirkan akan mati dalam keadaan su'ul khotimah atau mati tidak di atas agama Islam. Ini dapat dipahami karena tidak menyempurnakan rukuk dan sujud sama artinya dengan meninggalkan sholat. Sedangkan meninggalkan sholat itu bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari menjelaskan, hadis-hadis ini menunjukkan kalau menyempurnakan rukuk dan sujud di dalam sholat adalah wajib, dan bahwa meninggalkannya adalah haram. Seandainya tidak demikian, maka pelakunya tidak akan keluar dari agama. Bahkan ia menunjukkan kalau pelakunya adalah orang yang meninggalkan sholat. Sesungguhnya tidaklah keluar dari agama kecuali meninggalkan sholat. Diterangkan dalam hadis bahwa sholat yang terburu-buru dengan gaya sujud seperti ayam yang mematuk adalah termasuk ciri sholatnya orang munafik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah aku beritahukan kalian tentang cara sholat orang munafik? Orang munafik menunda-nunda sholat asar, sehingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, atau hampir tenggelam, ia berdiri sholat asar dan mematuk-matuk dalam sujud seperti patukan-patukan ayam jantan. Ia tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit saja." Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, Abu Ya'la, dan Al-Bazzar.